nama Dewi. Di sini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP. Materi yang dibahas pada RPP ini adalah teks deskripsi yang bertema kearifan lokal pada tari tanggai yang ada di Sumatera Selatan. Udah pada tahu belum sih apa yang dimaksud dengan teks deskripsi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Selanjutnya, tari tanggai. Tari tanggai itu seperti apa ya? Tari tanggai adalah tarian yang berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Tarian ini memiliki sejarah yang sangat panjang di kota Palembang dan sudah berkembang. Tari tanggai ini berfungsi sebagai persembahan. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita lanjut, boleh disimak terlebih dahulu video RPP-nya. Setelah melihat video RPP sebelumnya, kita mengetahui ada dua kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi teks deskripsi tentang kearifan lokal tari tanggai di Sumatera Selatan. Ada 3 indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat simpulan tentang ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi. Kompetensi dasar yang kedua adalah menyimpulkan isi teks deskripsi. Ada 3 indikatornya. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui struktur teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat contoh teks deskripsi. Ada 6 materi yang dibahas pada RPP ini. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Kedua, jenis teks deskripsi. Ketiga, ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi. Keempat, struktur teks deskripsi. Kelima, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Dan yang keenam, contoh teks deskripsi. Selanjutnya, metode dan model pembelajaran. Di sini saya menggunakan Discovery Learning. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan tanya jawab, wawancara, berdiskusi, dan bermain peran. Nah, selanjutnya apa saja sih alat dan media pembelajaran yang harus kita siapkan? Yang pertama, video pembelajaran. Yang kedua, laptop. Dan yang ketiga, proyektor. Yang keempat, buku peserta didik. Kelima, LKPD. Dan yang keenam, YouTube. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran bisa kita lihat pada gambar di samping. Ada 4 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap spiritual. Yang kedua, penilaian sikap sosial. Yang keempat, penilaian keterampilan. Dan yang kelima, penilaian pengetahuan. Audio Jungle.